Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada anak-anakku yang saya muliakan, pada Bapak Kepala Sekolah SD Musa Boga yang terhormat, Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan buka bersama juga tarawih bersama di halaman SD Musa Boga dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Mari kita syukuri sama-sama dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam kita aturkan kebanggaan beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku semua, ini sudah puasa berapa hari? Puasa yang keberapa? Sepul berapa? Tadi berapa? 15. Sudah puasa semua dari tanggal 1 sampai tanggal 15 puasa semua. Puasa ada yang tidak puasa? Tidak ada. Puasa semua ya. Ya. Kenapa puasa? Kenapa? Takut kalau disabut bunda. Dengar. Terus kenapa lagi? Itu belakang itu gimana? Dapat? Aduh. Kamu takut apa? Oh, takut pukul sapu. Ada anak bertanya sama bapaknya, buat apa lapar-lapar berpuasa? Ada anak bertanya sama bapaknya, sholat taraweh, tadarus Al-Quran, apalah gunanya? Itu. Jadi ada pertanyaan, ada anak bertanya sama bapaknya, buat apa lapar-lapar berpuasa? Puasa lapar enggak? Enggak. Kalau enggak lapar berarti enggak puasa. Lapar enggak? Lapar. Nah, buat apa lapar-lapar berpuasa? Karena menahan puasa, belajar rendah hati selalu. Jadi puasa itu belajar rendah hati. Ketika kita puasa, perut dalam keadaan lapar, tenggorokan kering, akhirnya kita lemah tak berdaya, baik fisiknya maupun hawa nafsunya. Terutama kita menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu nafsu apa? Pertama, nafsu makan, ditahan, tidak boleh makan. Kedua, nafsu minum, ditahan, tidak boleh minum. Terus nafsu apa lagi? Marah, ditahan, tidak boleh. Terus nafsu apa lagi? Menangis. Ditahan, tidak boleh. Oh, kalau nangis sedot air matanya, terus puasanya batal. Yeah. Jadi puasa itu
menahan nafsu. Nafsu lapar, nafsu makan, nafsu minum, nafsu amarah, nafsu angkara murka, nafsu serakah, semuanya ditahan. Supaya apa? Supaya kita bisa rendah hati. Kenapa? Karena kita sebagai hamba, sebagai manusia biasa, tentunya harus rendah hati. Karena yang boleh angkara murka, yang boleh yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh takabur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh mengagungkan apapun, tidak boleh menakaburkan apapun, tidak boleh sombong, tidak boleh pamer, tidak boleh ujub. Ujub itu apa? Tidak tahu. Ujub itu bangga diri. Bangga, oh saya pinter, saya bisa hafal ini, saya bisa hafal surat itu. Kamu apa bisa? Kamu tidak bisa toh? Ya itu termasuk sombong. Kalau ujub itu tidak disampaikan hanya dalam hati. Saya lebih pandai dari dia, saya lebih pintar daripada dia, karena saya ranking 1. Itu namanya ujub. Jadi ujub itu tidak boleh, harus ditahan. Termasuk riya. Riya itu apa? Riya itu apa? Pamer. Kamu kalau punya uang dipamerkan temennya enggak? Punya tas dipamerkan temennya enggak? Punya sepatu baru dipamerkan enggak? Kenapa tidak? Karena harus ditahan. Tidak boleh pamer, tidak boleh ujub, tidak boleh sombong, tidak boleh apa lagi? Serakah. Karena serakah akhirnya bisa menghalalkan segala cara. Bisa mencuri, bisa merampas hak orang lain, dan apalagi itu namanya serakah. Serakah itu menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan porsinya. Harusnya porsinya sedikit tapi dia pengennya gede. Itu namanya serakah. Tidak boleh, harus ditahan. Itulah fungsinya apa? Fungsinya apa? Puasa. Ada anak bertanya sama bapaknya, apa tadi? Buat apa lapar-lapar berpuasa? Jawabnya apa? Puasa belajar rendah hati selalu. Kalau puasa itu belajar rendah hati selalu rendah hati, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Dengan orang tua rendah hati tidak? Dengan orang tua rendah hati tidak? Dengan Pak Ustadz, Bu Ustadzah rendah hati tidak? Rendah hati. Harus tawadu, rendah hati. Tidak boleh menyombongkan diri. Dengan temannya rendah hati tidak? Harus rendah hati. Tidak boleh sombong dengan teman-temannya. Makanya sama teman tidak boleh bertengkar. Bertengkar itu karena tidak mau rendah hati. Kalau kita mau rendah hati, maka pertengkaran tidak akan terjadi. Oke? Mulai besok setelah puasa tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh berebut-rebutan, tidak boleh serakah, bermusuh-musuhan tidak boleh, karena kita sudah belajar berpuasa untuk mendidik hati kita, pikiran kita, sikap kita untuk belajar rendah hati selalu, ya. Terus dengan siapapun, di kapanpun, dimanapun berada, di sekolah rendah hati, di rumah rendah hati, di lapangan, di masjid, di pasar, di mana lagi? Di mana-mana tetap rendah hati. Itulah fungsinya puasa, ya. Karena kalau kita tidak bisa menahan nafsu, itu puasa kita tidak ada gunanya. Jadi
hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi termasuk nafsu apa? Hibah, namimah. Hibah itu apa? Hibah itu apa? Nih, Paket. try time. Hibah itu apa? Hibah itu apa? Ngerasani. Biar lihat teman-temannya. Ngomong ke orang, Ya, membicarakan orang. membicarakan orang lain, keburukan orang lain, bicara tentang keburukan orang lain, itu namanya ghibah. Ghibah itu tidak boleh karena hibah itu termasuk nafsu setan yang sedang membisiki. Jadi nafsu setan itu selalu berbisik supaya kita berbuat dosa, berbuat salah, agar kelak jadi temennya masuk neraka. Kalau karena kita masih dalam hati kita masih ada rasa sombong, rasa takabur, maka tidak akan masuk surga. Iblis diusir dari surga karena sombong. Sombongnya apa? Sombongnya iblis karena tidak mau sujud dengan Adam. Karena diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Kenapa tidak mau? Jawabnya iblis, ana khairum minhu, khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada dia. Jadi sombong iblis, saya ini lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sementara dia, Adam, diciptakan dari tanah. Jadi iblis merasa lebih baik, merasa sombong, akhirnya dilaknat oleh Allah, diusir dari surga. Akhirnya iblis mencari teman, menggoda, merayu anak cucu Adam, manusia, kita semua, kelak agar masuk neraka bersama. Itulah rayuan setan. Nah, rayuan setan itu apa? Rayuan setan itu yaitu membisiki terus dengan hawa nafsunya, hawa nafsunya. Kemudian kita harus ingat sejarah di mana ada Nabi Yunus. Nabi siapa yang dimakan ikan? Ya, Nabi Yunus. Nabi Yunus selama di perut ikan itu zikirnya apa? Berdoanya apa? Doanya bagaimana? Mari kita zikir, berdoa sama-sama seperti doanya Nabi Yunus saat di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Artinya apa? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka ini engkau maha suci, inni kuntum minadz dzalimin, saya ini zalim, bersalah. Sehingga karena kesalahannya dia dimakan ikan.
Jadi merasa bersalah juga, kalau merasa bersalah itu juga menahan apa? Nafsu. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Kemudian kita zikir lagi seperti zikirnya Nabi Adam. Saat Nabi Adam diusir dari surga, Bukumu panjang ini. dibuang di bumi, itu zikirnya apa? Ya mami potong, bukuku panjang. Nih, ada kotorannya nih teman-teman. Zikirnya apa? Ada kumannya. Diusir dari surga karena apa? Metik buah kulti. Kemudian dibuang di mana? Di bumi. Kemudian setelah di bumi doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang bisa? Masa enggak bisa jawabnya? Masa enggak bisa? Bisa enggak? Bisa. Rabbana dzalamna anfusana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Struktur organisasi. Gitu ya. Jadi apa artinya? Rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, dzalamna anfusana, saya menganiaya diri sendiri. Wa ilam taghfir lana, apabila tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khosirin, maka kami termasuk orang yang rugi. Jadi setiap kita berbuat kesalahan, kita harus istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena kalau Allah tidak memberi ampunan, maka kita termasuk orang yang rugi. Jadi setiap hari kita melakukan dosa ghibah, dosa riya, dosa sombong, semua itu kita pasti dosa. Karena kita tiap hari melakukan dosa, harus kita lebur dosa itu dengan istighfar agar mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita tidak dapat ampunan Allah, maka kita jadi orang yang rugi. Mari kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah min khataaya.
amalan salihan amalan salihah. Terima kasih. Kita persiapan buka bersama. Sekitar 3 menit lagi adzan maghrib. Oleh karena itu saya cukupi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.